Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah teladan dari seorang wanita solehah yang mengantarkannya menjadi seorang wanita pertama yang kelak akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala setelah Ummul Mukminin. Marilah kita dengarkan kisahnya berikut ini. Suatu ketika Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, siapakah wanita pertama yang kelak akan beruntung untuk masuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala setelah Ummul Mukminin?" Mendengar pertanyaan dari putrinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Wahai putriku Fatimah, jika engkau ingin mengetahui siapakah wanita tersebut, ia adalah seorang wanita yang bernama Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah adalah seorang wanita solehah yang tinggal di pinggiran kota Madinah pada masanya." Fatimah pun begitu mendengar jawaban dari ayahnya, ia pun terdiam. Ia memikirkan siapakah sosok wanita solehah ini, karena ia belum mengenal siapakah sosok wanita tersebut. Rasa penasarannya pun menyadarkannya bahwa bukanlah dirinya orang yang pertama kelak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengingat dirinya merupakan wanita yang tidak pernah melalaikan ibadahnya. Ia pun sangat tunduk dan patuh dengan suaminya. Dan ia juga merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah mencari tahu kediaman rumah Ummu Muti'ah, ia pun segera mengunjungi rumahnya dengan membawa anaknya yang bernama Hasan. Sesampainya di depan rumah Ummu Muti'ah, ia pun mengetuk pintu sembari mengucap salam. Dari kedalaman rumah, Ummu Muti'ah pun menjawab, "Siapakah di luar?" Kemudian Fatimah pun menjawab, "Aku Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini rumahku dikunjungi oleh putri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ummu Muti'ah pun dari kedalaman belum membukakan pintu. Ia pun kemudian bertanya, "Fatimah, dengan siapakah engkau datang kemari? Apakah seorang diri atau ada orang lain bersamamu?" Fatimah menjawab, "Aku bersama dengan anakku Hasan." "Maaf Fatimah, aku belum bisa membukakan pintu untukmu, karena aku belum mendapatkan izin dari suamiku untuk membukakan pintu tamu laki-laki di rumahku saat ia tidak ada di rumah. Tetapi Hasan adalah anak kecil dan ia adalah anakku. Walaupun begitu, ia tetap saja seorang laki-laki. Besok saja engkau kembali ke rumahku ketika aku sudah mendapatkan izin dari suamiku," timpal Muti'ah. Mendengar jawaban dari Muti'ah seperti itu, Fatimah pun kemudian pulang dan di perjalanan ia pun memikirkan betapa mulianya wanita ini. Ketika ingin membukakan pintu tamu seorang laki-laki, ia pun mengingat bahwa memang benar ajaran Rasulullah yang telah mengajarkan bahwa seorang istri dilarang untuk membukakan pintu tamu laki-laki ke rumahnya saat suaminya tidak ada di rumah. Akhirnya Fatimah pun pulang dan ia berencana akan kembali esok hari. Keesokan harinya Fatimah pun datang lagi ke rumah Ummu Muti'ah. Kali ini bukan hanya Hasan yang ikut, tetapi ada juga Husain yang ingin meminta untuk ikut. Fatimah datang dengan harapan bahwa ia bisa mengunjungi rumah Ummu Muti'ah dan ia pun berharap Ummu Muti'ah telah mendapatkan izin dari sang suami untuk menerimanya. Tetapi ia kemudian mendapatkan kekecewaan lagi. Ia belum dipersilahkan untuk masuk karena izin dari suaminya hanya berlaku untuk Hasan, tidak berlaku untuk Husain. Fatimah memikirkan begitu mulianya wanita ini. Ia sangat menjunjung tinggi ajaran Rasulullah SAW. Ia pun begitu tunduk dan tawadu terhadap suaminya. Pada hari ketiga, Fatimah pun kembali ke rumah Ummu Muti'ah. Dan di hari itu ia pun dipersilahkan untuk masuk. Begitu Fatimah dipersilahkan masuk, Fatimah pun terkejut. Ia mendapati Muti'ah sedang merias diri dan ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki dan ia mengenakan wewangian yang sangat harum. Muti'ah sudah menyiapkan baju ganti yang sangat bersih untuk suaminya. Ia pun menuntun suaminya untuk ke kamar mandi. Kemudian ia pun mengajak suaminya untuk mencicipi hidangan masakan yang telah ia siapkan seharian penuh untuk sang suami. Tidak berhenti sampai di situ, Fatimah pun dibuat terkejut lagi. Kemudian Ummu Muti'ah pun mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, seharian penuh aku telah menyiapkan hidangan makanan untukmu. Jikalau engkau tidak menyukainya, engkau boleh mencambukku dengan menggunakan cambuk ini."
Melihat kejadian tersebut, Fatimah pun terkejut. Kemudian Fatimah pun bertanya kepada Ummu Muti'ah, apakah ini adalah permintaan dari suamimu? Oh, tentu bukan. Ketika suamiku tidak menyukai hidangan yang aku masak, aku berhak untuk disambuk olehnya. Karena itu merupakan keinginanku dan aku ingin menjadi istri yang terbaik untuknya, sehingga aku dapat melayaninya dengan baik, jawab Muti'ah. Akhirnya Fatimah pun pulang dan ia pun menangis sejadi-jadinya. Tapi ia menangis dengan perasaan yang sangat haru. Ia bahagia karena rasa penasarannya yang selama ini menghantuinya akhirnya terjawab. Apakah amalan yang selama ini ia kerjakan sehingga dapat mengantarkannya menjadi seorang wanita yang pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala setelah Ummul Mukminin. Demikian kisah keteladanan ini, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.